Berikut adalah kriteria guru yang akan diundang PPG dalam jabatan tahun 2023. Saat ini sudah rilis aturan terbaru PPG dalam jabatan tahun 2023. Tentunya adalah merupakan sebuah kabar gembira bagi Bapak Ibu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Apakah nanti untuk persyaratannya sama dengan di tahun 2022 kemarin, ataukah nanti ada perubahan, dan bagaimana kalau misalkan teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik namun sampai saat ini belum terundang ya, belum terpanggil PPG di tahun 2022. Nah, merupakan kabar gembira bagi Bapak Ibu guru, baik itu PNS, kemudian guru P3K, guru honorer yang baik sudah lulus seleksi akademik maupun juga yang belum lulus seleksi akademik. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Nah, di sini kita sekaligus menggunakan untuk menjawab pertanyaan dari kolom komentar di video sebelumnya, yaitu Bapak Ibu guru mungkin yang ketika seleksi akademik di tahun 2022 ini belum lulus ya. Ketika kita login ini kita mendapatkan notifikasi bahwa kita tidak lulus seleksi akademik, sehingga kita tidak bisa melanjutkan ya untuk konfirmasi kesediaan atau juga belum bisa ditetapkan. Kemudian juga bagi Bapak Ibu guru yang mungkin sudah lulus seleksi akademik namun sampai saat ini ketika kita login ke akun SIM PKB, di sini nggak ada notifikasi untuk melakukan konfirmasi kesediaan, sehingga kita nggak bisa ditetapkan ya, sehingga kita disuruh menunggu dan memantau jadwal ketentuan dan seterusnya pada akun SIM PKB kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi akademik maupun juga yang tidak lulus seleksi akademik atau juga untuk pendaftar baru, nah ini nanti akan ada peraturan baru di seleksi untuk yang seleksi akademik nanti menjelang PPG di tahun 2023. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi akademik namun sampai saat ini belum mendapatkan notifikasi untuk konfirmasi kesediaan, maka di sini dikarenakan untuk penetapan peserta yaitu untuk yang kategori 2 ini adalah sudah selesai ya, yaitu kemarin itu untuk yang kategori 1 sudah berangkat ikut pendidikan, kemudian yang kategori 2 pun juga seperti itu. Sehingga ketika teman-teman di sini ketika login ini masih ada tampilan yang seperti ini, dipastikan teman-teman belum bisa ikut PPG di tahun 2022. Apakah nanti bisa terpanggil di tahun 2023? Nah, dikarenakan di sini nanti untuk yang PPG di tahun 2022 ini kuotanya terbatas, teman-teman. Ya, mana untuk PPG yang dalam jabatan yang angkatan 1 ini adalah untuk yang kategori 1 ya, TMT di bawah 2015 ini ada yaitu 40.000 ya untuk kuotanya dan dibagi ke dalam angkatan 1 serta angkatan 2. Kemudian untuk yang kategori 2 ini adalah sebanyak 36.000 dan ini adalah untuk yang TMT 2016 sampai 2019. Nah, selanjutnya untuk yang di tahun 2023 termasuk kabar gembira bagi Bapak Ibu guru yang mungkin belum pernah ikut seleksi akademik. Nah, ini nanti akan ada pembaharuan, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dari abstraksi Permendikbud ya nomor 54 tahun 2022 yang merupakan pedoman untuk tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Ya, mana di sini seperti yang telah disampaikan, bagi Bapak Ibu guru yang nanti ingin mendapatkan pembayaran tunjangan sertifikasi itu harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat pendidik ini nanti masih sama dengan tahun sebelumnya. Kalau kita sudah di dalam jabatan, ini kita nanti ikutnya adalah melalui PPG dalam jabatan. Kemudian untuk kriteria guru atau kategori guru, pengkategorian guru dalam jabatan yang dimaksud untuk bisa ikut PPG ini, maka di sini nanti adalah merupakan guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025 ya. Jadi nanti untuk persyaratannya itu akan diperpanjang. Kalau misalkan kemarin itu yang bisa ikut itu adalah maksimal itu adalah sampai di tahun 2019 ya. Ini nanti akan diperpanjang yaitu sampai dengan tahun 2025 ya. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk yang pertama pengkategoriannya yaitu guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan guru penggerak ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki sertifikat pendidik namun sudah memiliki sertifikat guru penggerak nanti akan bisa terpanggil untuk ikut PPG. Kemudian yang kedua yaitu guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru namun belum lulus ujian tulis nasional atau UTN ya, atau ujian akhir uji kompetensi UKM PPG akhir pendidikan dan latihan profesi guru. Ini nanti adalah menjadi sasaran. Kemudian berikutnya
Guru yang belum memiliki sertifikat mendidik yang tidak termasuk guru sebagaimana dimaksud di sini. Jadi bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak atau belum pernah ikut PPG, ini artinya juga masuk dalam kategori guru baru ya, entah itu PNS maupun juga guru P3K ataukah juga dari guru honorer, ini nanti akan terpanggil dalam PPG dalam jabatan tahun 2023 nanti. Nah selanjutnya nanti untuk alurnya, ini adalah program PPG dalam jabatan nanti diselenggarakan dengan tahapan-tahapan seperti halnya tahun kemarin. Kalau ini masih sama, yaitu dari awalnya penetapan jumlah mahasiswa, yaitu penetapan kuota ya, penetapan kuota tahun 2023, kemudian dilakukan sosialisasi program PPG dalam jabatan, dilakukan penerimaan calon mahasiswa, kemudian pelaksanaan program PPG. Nah, disinilah di bagian C, yaitu penerimaan calon mahasiswa, nanti dilakukan yaitu ada alur-alurnya, teman. Ya, mana di sini seperti yang kita ketahui, yang bisa ikut nanti untuk penjaringan PPG dalam jabatan tahun 2023 seperti yang diatur dalam Permendikbud nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat mendidik dari bagi guru dalam jabatan. Ini adalah ditetapkan untuk syaratnya adalah ini ya, yaitu yang pertama ini adalah berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif ya melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Jadi persyaratan pertama ini adalah kita melaksanakan tugas sebagai guru. Jadi kalau misalkan secara realita itu kita guru, kemudian di Dapodik pun ini juga harus guru ya teman. Ini aktif selama 3 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, kita wajib memiliki ijazah S1 atau D4 ya teman. Ini wajib mutlak. Nah kemudian berikutnya ini adalah memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan, yaitu kita memiliki NUPTK. Nah berarti untuk persyaratan NUPTK ini adalah merupakan persyaratan yang masih diwajibkan ya. Kemudian berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenaan, kemudian sehat jasmani, sehat di sini bebas nafsa, kemudian berkelakuan baik. Ini untuk poin E sampai G, ini adalah nanti dipenuhi persyaratannya ketika kita mau melakukan lapor diri. Kemudian yang paling wajib lagi ini adalah kita terdaftar pada sistem Dapodik ya. Dengan demikian kita nanti bisa mengaktifkan SIM PKB, dikarenakan segala informasi terkait tentang PPG, mulai dari pemanggilan, mulai dari seleksi dan sebagainya, itu adalah melalui aplikasi SIM PKB yang terkoneksi dengan Dapodik. Jika nanti kita ketika memenuhi persyaratan ya, baik itu dari di sini adalah 3 kategori guru ini dan juga memenuhi persyaratan yang ada pada bab kedua pasal 5, ini nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini ketika dibuka, yaitu untuk persyaratannya nanti di sini kita kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Nah ini teman-teman, nanti kalau misalkan kita sudah terchecklist seperti ini, maka kita akan bisa melakukan pendaftaran PPG. Nah di sini kalau di sini nanti TMT sampai dengan ini, maka nanti akan diperbaharui ya, diperluas sampai TMT yang sampai memuncak teman-teman. Jadi pada tahun berkenaan. Kalau misalkan buka tahun 2023, maka juga akan dibuka sampai TMT pada tahun tersebut. Nah selanjutnya di sini bagi teman-teman yang mungkin tidak lulus seleksi akademik, ini nanti bisa memperbaiki ya dengan cara belajar. Kemarin tentunya kalau misalkan kita nggak lulus seleksi akademik itu kan penyebabnya karena mungkin kita nggak lulus passing grade ya teman. Nah selanjutnya di sini seperti yang tertera pada pasal yang ke-11 dari Permendikbud, ini adalah untuk calon mahasiswa mengikuti seleksi ya. Nanti untuk bisa ikut PPG 2023 itu ikut seleksi. Nah seleksinya ini sama dengan seleksi yang kemarin, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi akademik. Seleksi administrasi itu pencocokan berkas-berkas, kemudian dengan Dapodik, kemudian seleksi akademik ini adalah kita ikut pretest PPG ya, mengerjakan soal teman-teman menggunakan catu NBK, atau kalau misalkan nanti masih daring itu menggunakan yaitu pretest PPG berbasis domisili ya. Kemudian di sini yang ada di pasal 14. Nah, bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada bagian 13 dan juga di sini, artinya kita lulus seleksi administrasi dan akademik, maka kita akan menjadi peserta PPG dalam jabatan pada tahun 2023 nanti. Berikutnya di sini bagi teman-teman yang sudah masuk dalam lulus seleksi akademik namun kita kok belum terpanggil, misalkan di sini kita sebagai guru PAUD, kemudian kita belum mendapatkan pemanggilan, maka di sini kita harus mengetahui bahwa untuk
penetapan pemanggilan itu adalah pada penetapan yang diberikan oleh Kemdikbudristek, teman-teman. Dan selanjutnya untuk penetapan peserta, ini adalah pengurutannya, ini seperti yang tertera pada poin yang ketiga ya. Nah, untuk penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud, ini adalah mempertimbangkan yang pertama, urutannya adalah dari masa kerja yang paling lama dulu. Kemudian usia paling lama dulu, paling tinggi ya. Kemudian satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus dan juga perolehan hasil nilai seleksi akademik yang paling tinggi. Jadi upaya kita saat ini bagi teman-teman guru P3K mungkin yang saat ini nanti kalian tentunya akan bisa terundang ya dalam PPG, dikarenakan persyaratan utamanya juga adalah itu merupakan kepemilikan NUPTK. Bagi yang belum punya NUPTK mungkin saat ini sudah bisa dilakukan untuk pengurusan NUPTK, sehingga nanti kita bisa ikut PPG ya, terpanggil di akun SIM PKB. Bagi yang belum mengaktifkan akun SIM PKB, teman-teman harus segera mengaktifkannya. Oke, demikian, semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.